Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pemuji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, saya Bagus Pancawiratama, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Sriwijaya Palembang dengan NIM 06204882225028. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Blitar, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan materi APBD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, mantap. Baik, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan rapikan tempat duduk, kemudian sampah di kanan kiri Anda. Kemudian ini kenapa ada yang tidak pakai jas dan pakai jas? Yang bawa jasnya tolong dipakai. Cara dipakai jasnya, silakan dipakai. Kemudian bagi yang tidak memakai jas hari ini, Bapak harapkan minggu depan jasnya dipakai dalam pembelajaran. Bisa dimengerti? Bisa. Silakan Anda keluarkan peralatan pembelajarannya. Baik, anak-anak yang tidak hadir hari ini? Nihil, Pak. Oke, nihil ya. Alhamdulillah. Jadi semuanya bisa hadir mengikuti pembelajaran ini. Baik, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, minta tolong ke Siska untuk pimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan. Teman-teman, mari kita berdiri. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih untuk Siska yang sudah memimpin menyanyikan lagu nasionalisme. Yang berikutnya anak-anak, kemudian dipersiapkan handphone karena sudah izin dengan guru piket. Hari ini kita diperbolehkan untuk menggunakan gawai untuk pembelajaran ekonomi hari ini. Ini nanti saya sudah siapkan satu website sebagai pembelajaran yang bisa kalian akses menjadi media pembelajarannya. Linknya sudah saya kirimkan di grup. Dari link tersebut kalian bisa mengakses untuk pembelajaran hari ini. Baik, ini adalah media pembelajaran yang akan kita gunakan. Di situ sudah lengkap, ada RPP, kemudian perlengkapan pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian tahukah Anda sampai video pembelajaran. Jadi media ini nanti bisa Anda gunakan sebagai media pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Anak-anak, kita akan masuk pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk ke pembelajaran, sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal pembelajaran. Kesepakatan kelas yang pertama adalah Hadir waktu. Kemudian yang berikutnya kita Menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang ketiga, Satu berbicara yang baik mendengarkan. kemudian yang nomor 4. Menggunakan materi pembelajaran. Oke, yang berikutnya, Menghargai pendapat dan saran dari teman-teman. kemudian yang terakhir adalah. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan menyanyikan lagu tentang profil pelajar Pancasila biar lebih menarik. Nanti ada gerakan seperti yang dicontohkan di depan. Silahkan Anda ikuti, kemudian nyanyikan dengan semangat. Bisa? Siap, bisa. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Pelajar Pancasila, beriman dan
silakan kalian perhatikan gambar di depan. Yang pertama, pernahkah Anda melihat kegiatan di atas di desamu? Pernah. Nah, apa yang Anda terpikir? Pengecoran jalan di desa, Pak. Oke, Roy, pengecoran jalan di desa. Ada lagi? Apa Dana Pak? desa. Dana desa, boleh. Kemudian, menurut Anda dari mana sumber dana yang diberikan? Saya, Pak, anggaran keuangan negara, Pak. Boleh. Ada yang lain? Saya, Pak. Gabe? Dana desa, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi benar apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi gambar yang di depan ini semuanya adalah berhubungan dengan dana desa. Jadi dana desa itu adalah dana yang dialokasikan dari pemerintah untuk daerah atau desa. Baik anak-anak, yang berikutnya adalah elemen pembelajaran. Jadi pemahaman konsep dan keterampilan proses. Nah, capaian pembelajaran, peserta didik harus mampu menjadi pribadi yang bernalar kritis dalam memahami materi APBD. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai masalah serta solusi untuk mengatasi masalah dari APBD. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian APBD dengan baik dan benar, kemudian menguraikan fungsi APBD dengan tepat, kemudian mengklasifikasikan tujuan penyusunan APBD dengan penuh semangat. Kemudian yang berikutnya adalah mengklasifikasikan sumber-sumber penerimaan negara dengan tanggung jawab, kemudian menentukan jenis belanja negara dengan santun, kemudian mengkelompokkan pengaruh APBD terhadap perekonomian dengan penuh tanggung jawab, dan yang terakhir adalah peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis pengaruh APBD terhadap perekonomian dengan terampil dan penuh tanggung jawab. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, Bapak akan melakukan analisis diagnostik dengan tujuan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat kalian dalam mengikuti pembelajaran ekonomi hari ini. Nah, yang berikutnya adalah kita akan menonton video pembelajaran. Jadi sekali lagi Bapak sudah uraikan, video pembelajaran, kemudian media pembelajaran ini sudah bisa Anda lihat di media yang sudah Bapak kirimkan di grup. Hari ini aku akan membayar uang air di kantor PDAM di daerahku. Lihat, ada aktivitas pembayaran yang dilakukan di sini. Aku teringat bahwa PDAM itu salah satu dari badan usaha milik daerah atau BUMD, yang artinya BUMD itu penyertaan. Nah, sebelum dilanjutkan, ada yang bisa memahami video dari awal ini tadi? Siap, izin Pak. Dan di video tersebut dijelaskan bahwa perbedaan APBD dengan APBN. Ya, ada lagi? Ada Pak, isinya yaitu mengenai sumber-sumber APBD. Oke, boleh. Yang lain? Satu lagi? Oke, baik. Dari video tadi kita akan masuk pada materi berikutnya adalah pengertian APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD itu meliputi masa 1 tahun. Jadi APBD ini hanya dianggarkan untuk 1 tahun pembelanjaan. Kemudian mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kemudian dasar hukum dari APBD itu adalah penyelenggaraan keuangan daerah. Yang pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003, kemudian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003, kemudian PP Nomor 105, kemudian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29. Nah, untuk tujuan APBD itu yang pertama adalah sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran pembelanjaan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, membantu pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan fiskal. Yang ketiga, menciptakan efisiensi dan keadilan penyediaan barang dan jasa, kemudian menentukan prioritas belanja pemerintah daerah. Yang berikutnya adalah meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat dan DPRD. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada fungsi APBD. Silakan Anda buka di materinya. Ya, Mas Ayu. Fungsi otoritas adalah anggaran daerah tersebut yang menjadi dasar untuk dapat melaksanakan pendapatan serta
tata belanja daerah di tahun bersangkutan. Oke, yang berikutnya fungsi perencanaan. Pak. Ya, Dika. Fungsi perencanaan adalah anggaran daerah yang menjadi suatu pedoman bagi manajemen di dalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Oke, yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Saya Pak, Yuk. fungsi pengawasan adalah anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Baik, terima kasih, Gil. Ada lagi fungsi alokasi. Saya Pak. Sabrin. Fungsi alokasi adalah anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Oke, yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Saya Pak. Ya. Fungsi stabilisasi adalah anggaran daerah tersebut menjadi alat untuk dapat memelihara serta mengupayakan keseimbangan perekonomian suatu daerah. Oke, terima kasih Agita. Baik, jadi semuanya bisa Anda lihat. Jadi di situ sudah saya buatkan materinya. Kemudian yang berikutnya adalah sumber-sumber APBD. Sumber-sumber APBD yang pertama ada retribusi, kemudian pendapatan daerah, kemudian apa lagi? Pajak pendapatan. Kemudian yang berikutnya adalah pajak cukai, kemudian yang berikutnya adalah pajak penghasilan, kemudian ada lagi Dana bagi hasil, kemudian yang berikutnya, dana alokasi umum, kemudian yang terakhir adalah dana. alokasi khusus. Oke, baik. Berikutnya adalah prosedur penyusunan APBD menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, bisa dilihat dari diagram di depan. Yang berikutnya adalah komponen pembentuk APBD. Yang pertama ada apa? Pendapatan. Kemudian yang kedua adalah belanja. Kemudian ada surplus atau defisit. Kemudian yang berikutnya adalah pembiayaan. Baik, kemudian yang terakhir adalah pengaruh APBD terhadap perekonomian daerah dan negara. Yang pertama ada apa di situ? Membantu mengurangi. Kemudian yang kedua adalah memperluas kesepakatan di daerah, kemudian membuka lapangan pekerjaan dan investasi baru di daerah. Kemudian yang keempat adalah memeratakan pendapatan masyarakat di daerah. Kemudian yang terakhir adalah mensejahterakan rakyat di daerah. Jadi APBD itu dibuat oleh pemerintah daerah, harapannya adalah mensejahterakan rakyat di daerah. Komponen pembentuk APBD yang pertama ada Pendapatan, kemudian yang kedua, belanja, kemudian tiga adalah, surplus atau defisit, kemudian yang terakhir adalah pembiayaan. Baik. Pengaruh APBD terhadap perekonomian daerah dan negara. Yang pertama, Membantu mengurangi kemiskinan di daerah, kemudian yang berikutnya adalah, memperluas kesempatan kerja di daerah, yang ketiga adalah membuka, lapangan pekerjaan dan investasi baru di daerah, kemudian yang keempat adalah, memeratakan pendapatan masyarakat di daerah, dan yang terakhir adalah. menyejahterakan rakyat di daerah. Sekarang kita masuk pada tahapan penyajian kasus. Di sini Bapak sudah mempersiapkan sebuah kasus mengenai postur APBD Kabupaten Oku Timur langsung dari sumber Kementerian Keuangan.go.id. Di sini nanti silakan Anda analisis permasalahan yang sudah saya siapkan di LKPD. Silakan Anda diskusikan bersama kelompok Anda. Kemudian setelah Anda selesai mendiskusikan dan memecahkan masalah yang ada di LKPD, silakan Anda presentasikan setiap kelompok itu di depan. Yang berikutnya kita akan membagi Anda menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu nanti ada kelompok otorisasi, kemudian perencanaan, dan yang ketiga adalah kelompok pengawasan. Jadi Bapak sudah siapkan generate kelompoknya. Itu yang pertama untuk otoritas itu ada Parsa, kemudian ada Arya, Anggita, Adistia, dan Amanah. Kemudian untuk kelompok perencanaan itu ada Arista, Bintang, Farhan, Abel, dan Aji Kuncoro. Kemudian yang terakhir itu ada kelompok pengawasan, ada Dea, kemudian Dia, Erin, Ubaidil, dan Zain. Silakan Anda bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing, kemudian tempat duduknya. Baik, ini LKPD yang harus kalian kerjakan. Kemudian silakan dibaca aturannya kelompok 3.
Yuk, yang pertama kalian perhatikan petunjuk dari penggunaan LKPD itu disebutkan. Di situ yang pertama, amati data APBD yang sudah terlihat, kemudian diskusikan kegiatan, kemudian gunakan sumber belajar baik offline maupun online. Jadi tadi sudah disiapkan di link yang sudah media pembelajaran yang Bapak buat. Di situ tinggal cari sumbernya saja. Jadi Anda boleh menggunakan sumber, boleh dari buku, kemudian boleh dari internet, atau boleh dari handphone Anda. Kemudian jangan lupa tuliskan nama kelompok Anda di LKPD tersebut. Setelah itu Anda diskusikan bersama dengan kelompok Anda untuk menjawab permasalahan yang ada di LKPD. Nanti kalau sudah selesai, silakan Anda presentasikan setiap kelompok itu ke depan. Dari tadi yang mana? Iya, PAD. Iya, PAD itu kan. Nah, yang pertama itu ada PAD. 1 miliar 724 juta. Itunya apa? Kalau untuk menghitung surplus sama defisitnya, dilihat data belanja berapa jumlah pengeluaran. Jadi nanti akan ketemu kalau dia minus berarti dia defisit, kalau dia ada lebih berarti dia surplus. Silakan dilihat di situ nanti. Udah langsung dituliskan di lembar LKPD-nya. Kalau sudah selesai nanti bergiliran untuk maju ke depan. Ya? Apa yang nomor 2? Komponen? Ini nah, komponen APBD. Komponen APBD. Yang pertama apa di situ? Pertama itu pendapatan, kedua itu belanja, surplus, defisit. Lalu dijawab dari handphone itu, jadi ada sumbernya. Di sumbernya itu biar terlihat. Apa? Baik, sudah selesai berdiskusinya. Waktunya Anda untuk mempresentasikan hasil dari diskusi Anda. Dipersilakan dimulai dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok otorisasi. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Dika Dwirmanto, telah diketuai kelompok bernama Rojan Ulasan. Lanjut. Namanya Arasi. Afinta Oktaviana. Terima kasih untuk perkenalannya. Untuk pembahasan kali ini akan langsung disampaikan oleh Saudara Roy. Silakan Ibu. Saya Roy Rolasan sebagai Ketua Kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu klasifikasikan sumber-sumber APBD dari data di atas. Sumber-sumbernya yaitu pertama, PAD, pendapatan asli daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Kedua, TKDD, seperti pendapatan transfer pemerintah pusat. Yang ketiga adalah pendapatan lainnya, seperti pendapatan transfer antar daerah, pendapatan hibah, dan lain-lain. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain yang ingin berbicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Ismaila dari kelompok perencanaan. Berikan tanggapan setuju dengan pendapat kelompok otorisasi. Baik, untuk kelompok kedua, terima kasih atas tanggapannya. Saya akhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya ada Geo, Gabe, Kesia, dan Francisca. Jadi berdirinya kami di sini, kami akan mengutarakan hasil diskusi kami mengenai komponen APBN yang akan langsung dibacakan oleh Francisca. Dari data yang kami dapat, kelompok kami menyimpulkan bahwa komponen APBD terdiri atas yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua itu belanja, yang ketiga surplus atau defisit, dan keempat pembiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami yaitu pengawasan yang beranggotakan saya sendiri sebagai Rifki Wijaya, Saya Adia Sifah. Saya Sarah Aulia. Saya Anita Pratiwi. dan akan dibacakan oleh Anggita. Dari data tersebut, kami menyimpulkan bahwa jumlah pendapatan adalah 1.724,75 miliar dan jumlah pengeluaran 1.669,44 miliar dan memiliki surplus 25,31 miliar. Apakah ada tanggapan dari kalian? Ya, izin. Saya Dika Dwi Hermanto dari kelompok 1 ingin bertanya, kenapa kelompok Anda dapat menyimpulkan bahwa APBD Kabupaten Oku Timur mengalami surplus? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab. Karena pendapatan Oku Timur 1.724,75 miliar dikurang jumlah belanja 1.669,44 miliar, maka surplus 25,31 miliar. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk presentasi yang sudah ditampilkan. Semuanya sudah sangat baik dan luar biasa. Aplaus untuk kita semua. Kemudian yang berikutnya silakan Anda kembali ke posisi semula. Kita akan melanjutkan pembelajarannya. Baik, yang berikutnya Bapak akan memberikan kuis, di mana kuis ini akan menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi silakan buka di chat grupnya, link sudah Bapak bagikan. Silakan Anda login ke dalam kuis yang sudah Bapak siapkan. Ya, terus baru 3 orang. Baik, sudah 15 orang sudah masuk semua. Jadi nanti silakan Anda jawab menurut Anda jawaban yang paling benar. Nanti yang menjadi juara pertama Bapak akan berikan hadiah yang sangat-sangat spesial bagi yang bisa menjawab untuk peringkat pertama. Bisa dimengerti? Siap, siap. Mulai. Nah, apa itu ekspresinya? Masuk posisi ketiga. Separate. Saya belum, dia masih banyak senjata itu. Sudah terlewati. Raihan Putra Bayu akhirnya turun ke peringkat 3. Tertinggal masih ada lagi lah. Pakai senjata dia. Itu yang terakhir.
masih bisa disusun. Woi, saya print. Wah, ini banyak bonus ini di sini. Saya rasa udah ya. Satu, dua, tiga. Kita akhiri. Ya, satu, dua, tiga. Oke. Dimenangkan oleh Dika dengan nilai tertinggi atau poin tertinggi sebesar 12.200 atau 85% jawaban benar. Kasih aplaus. Baik, Dika, silakan maju ke depan. Sudah dipersiapkan hadiah spesial untuk juara satunya. Ya, terima kasih untuk motivasi hari ini. Terima kasih untuk Dika. Yang lain silahkan belajar lebih baik lagi agar dapat mencapai nilai yang maksimal. Baik, untuk yang terakhir kita akan melakukan refleksi. Jadi saya sudah memberikan beberapa pertanyaan melalui kuisis lagi. Kemudian silakan Anda jawab pertanyaan itu karena kita akan merefleksikan dari pembelajaran kita. Jadi nanti feedbacknya yang dari kalian berikan akan menjadi pembelajaran bagi saya untuk peningkatan pembelajaran yang akan saya bawakan untuk selanjutnya. Silakan masuk kembali. Baik, sudah masuk semua. Silakan Anda baca refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, satu lagi masih ada, saya print. Semuanya sudah menyelesaikan. Kita lihat hasilnya. Baik, kita lihat refleksi kita hari ini. Yang pertama, apa yang Anda pelajari? Semua peserta didik menjawab APBD. Kemudian yang berikutnya, apakah pelajaran hari ini menarik menurut Anda? Ya. Yang berikutnya adalah apa yang membuat Anda bersemangat belajar hari ini? Ada media pembelajaran, game edukasi, kemudian 10 orang itu menjawab Bagus Pancawiratama. Wah, berarti jawaban saya paling tinggi. Baik, yang berikutnya, apa yang harus diperankan untuk pembelajaran ke depannya? Metode pembelajaran. Jadi paling banyak. Kemudian soal yang berikutnya adalah hal penting yang kamu peroleh hari ini adalah semangat dalam belajar. Baik, itu saja. Terima kasih, aplaus untuk kita semua hari ini. Baik, yang berikutnya adalah tugas yang harus Anda kerjakan di rumah, yaitu cari APBD suatu daerah di Indonesia, kemudian kalian analisis seperti yang tadi, tapi cukup menggunakan 3 analisis: jenis pendapatannya apa saja, kemudian jenis pengeluarannya, kemudian apakah APBD di daerah tersebut itu surplus atau defisit. Apakah bisa dipahami? Siap, bisa. Baik, untuk minggu depan materinya adalah tentang perpajakan. Kita akan masuk pada menganalisis peran, fungsi, dan manfaat pajak. Nanti di grup kelas itu akan Bapak kirimkan media Google Sheet seperti yang kita gunakan hari ini. Silakan Anda baca-baca dulu materinya. Di minggu depan ketika ketemu lagi dengan saya, kalian sudah siap dan dalam pembelajaran. Bisa dimengerti? Siap, bisa. Baik, untuk terakhir kali silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa membantu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf segala kurangan. Bapak Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.